Nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kali ini saya mengambil satu topik terhadap 24 jam ke depan. Apa yang akan terjadi terhadap diri kamu, baik di dalam ruang circle kamu ataupun di dalam hubungan asmara kamu ataupun di dalam hubungan pekerjaan kamu. Saya akan mencoba untuk melihat dalam waktu 24 jam ke depan. Oke guys, kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana ketika diri saya mengambil beberapa kartu bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat guys, peristiwa apa yang akan terjadi dalam waktu 24 jam ke depan terhadap energi yang kamu miliki. Kartu pertama guys, muncul kartu Price of the Dicks. Muncul kartu Price of the Dicks. Sekali lagi saya ulangi, muncul kartu Price of the Dicks. Kemunculan kartu yang saya pegang ini, apabila energi kamu saya letakkan di depan dan ada energi berada di belakang kamu, seakan-akan dalam waktu 24 jam akan ada situasi di mana situasi tersebut akan berusaha untuk mengendalikan diri kamu di sini. Mungkin rasa pengendalian ini berasal dari sisi pekerjaan kamu, atau memang berasal dari sisi asmara kamu. Akan ada satu energi yang akan berusaha untuk membuat diri kamu merasa tidak nyaman. Akan ada satu energi yang akan membuat diri kamu merasa tidak bahagia di sini. Karena memang satu energi ini bertujuan terhadap energi yang ada di dalam diri kamu, mengendalikan dan mengharuskan diri kamu berada pada posisi yang tidak stabil. Ini akan terjadi guys, tanpa kamu sadari, akan muncul secara tiba-tiba ini guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Yang dimana apabila diri saya menarik dari sisi zodiak Piscesnya, akan ada hal yang sangat misterius, di mana hal yang sangat misterius itu berusaha membuat diri kamu berada di dalam situasi yang membingungkan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya, kamu harus bisa merasakan situasi yang khawatir,
Kamu harus bisa merasakan situasi yang dimana situasi itu lebih waspada. Kenapa saya mengatakan hal tersebut terhadap diri kamu dalam waktu 24 jam ke depan? Karena memang seperti apa yang saya katakan tadi di awal dengan kemunculan kartu pertama, satu energi yang akan berusaha mengendalikan energi kamu, di mana satu energi ini bertujuan agar diri kamu menerima suatu pertengkaran. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya dengan kemunculan kartu kedua, mungkin dalam waktu 24 jam kamu akan dihadapkan dengan beberapa energi, di mana beberapa energi tersebut penuh dengan sisi kemanipulatifan. Kenapa saya mengatakan penuh dengan sisi kemanipulatifan? Karena memang beberapa energi tersebut lain di mulut, lain di perasaan. Mungkin di dalam mulutnya berkata A, tetapi di dalam perasaannya dia membuat diri kamu dan mengharuskan diri kamu berada di dalam situasi kehancuran. Kamu harus bisa waspada, guys. Saya hanya bisa memberikan diri kamu saran. Mau kamu ikuti ataupun tidak kamu ikuti, mau resonate ataupun tidak resonate, ada satu energi yang akan berusaha membuat diri kamu berada di dalam zona tersebut. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, saya menutup kartu ini dan masih mengangkat kartu yang saya pegang ini, dan saya fokus terhadap unsur airnya. Mungkin 24 jam ke depan perasaan kamu akan menerima situasi kesensitifan. Kesensitifan ini berasal dari ruang circle kamu, dan kesensitifan ini berasal dari sisi keuangan kamu, dan situasi kesensitifan ini berasal dari sisi pekerjaan kamu. Kamu harus bisa khawatir, kamu harus bisa waspada. Kita lihat kartu selanjutnya. Wow. Muncul kartu berunsurkan api, berlambangkan 3 zodiak. 3 zodiak, guys, Aries, Leo, dan Sagittarius. Dimana kemunculan ketiga zodiak, apabila saya menarik dari zodiak Ariesnya, mungkin akan timbul seseorang yang memperlakukan diri kamu dengan seenak-enak otak jidatnya. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Leonya, mungkin akan muncul satu energi di mana satu energi ini ingin diprioritaskan dan ingin diutamakan. Kamu akan bergejolak nanti di sini, guys. Dan kamu akan berpikiran apa-apaan ini semua. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Sagittariusnya, mungkin akan mempertunjukkan dan akan memperlihatkan siapa seseorang yang penuh dengan kemanipulatifan ini. Hal yang sangat misterius akan dipertunjukkan terhadap diri kamu, hal kemanipulatifan akan dipertunjukkan terhadap diri kamu. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini. Muncul kartu ini, guys. Seseorang yang memegang kedua pedang dengan kondisi mata tertutup. Kalau saya menarik dengan kata pedang, mungkin akan ada situasi yang membuat diri kamu mau tidak mau harus memberikan suatu perlawanan. Di sisi lain, saya masih menarik kata pedang. Diri kamu akan berada di dalam satu tempat di mana tempat tersebut tidak mengarahkan terhadap jalan keluar. Karena memang kondisi mata tertutup, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ingin melempar pedang dengan posisi di tangan kanan, dia bingung.
dengan posisi tangan kiri yang memegang pedang ingin memberikan suatu perlawanan. Itu akan muncul di dalam pemikiran kamu dalam waktu 24 jam ke depan. Ini ya guys, kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini. What the fuck? Kenapa dengan diri kamu? Kenapa dengan sisi pemikiran kamu? Kenapa dengan sisi perasaan kamu? Kenapa dengan sisi kebatinan kamu, guys? Dari ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya melihat untuk saat ini apakah benar yang saya rasakan ini atau memang tidak benar. Ada suatu hal yang membuat diri kamu di sini hanya bisa berandai-andai, hanya bisa berhayal, hanya bisa bermimpi. Dimana ketika diri kamu berandai-andai agar diri kamu bisa keluar dari zona ketidaknyamanan ketika diri kamu menjalankan suatu kehidupan di masa lalu bersama dengan pasangan kamu. Kamu berharap dan kamu berandai-andai bisa keluar dari situasi tersebut. Kartu yang saya pegang ini merupakan kartu yang berbicara terhadap sisi penghambat kamu. Kamu memiliki semangat yang luar biasa untuk mencapai suatu kemajuan. Tetapi semangat yang kamu miliki tersebut belum mampu kamu eksekusikan. Kamu berharap mendapatkan suatu kestabilan, akan tetapi kestabilan itu tidak kamu raih karena memang diri kamu masih berpikiran, apakah saya mampu atau memang diri saya tidak mampu. Kamu belum mampu untuk mengeksekusikannya. Kenapa? Ada apa dengan diri kamu? Saya sudah berulang kali mengatakan, ambil satu keputusan, walaupun keputusan itu menghasilkan yang positif ataupun negatif, setidaknya diri kamu sudah berani untuk bergerak, sudah berani untuk bangkit. Itu dia guys. Buktikan kepada orang-orang, buktikan terhadap orang yang pernah kamu fokuskan tetapi meninggalkan diri kamu. Saya mampu bisa bertahan tanpa harus diri dia berdampingan terhadap diri saya. Ubah keadaan itu guys menjadi 360 derajat. Tunjukkan kepada orang-orang yang selama ini menganggap diri kamu lemah, buktikan. Tapi kamu membuktikannya bukan dengan rasa dendam. Buktikan dengan secara positif. Saya yakin dan percaya kamu itu mampu untuk membuktikannya. Eksekusikan guys kalau memang diri kamu memiliki suatu perencanaan untuk memperoleh suatu kemajuan. Kamu jangan harus memperdulikan omongan-omongan orang di luaran sana. Kehidupan itu seperti kita mengupdate status di dalam Instagram. Semuanya hanya berdasarkan rasa kekepoan, ingin tahu. Hanya ingin tahu bagaimana kondisi. Tetapi ketika meminta bantuan, mereka semua pada lari. Tentukan kebahagiaan kamu. Kebahagiaan kamu itu ditentukan oleh diri kamu, bukan orang yang berada di sekeliling kamu. Ya kalau memang diri kamu masih berada di dalam suatu kehancuran, kamu tidak mau berubah, itu tergantung kepada diri kamu. Sok mangga.
Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Ace of Pentacles. Di mana kemunculan kartu Ace of Pentacles ini berbicara terhadap sisi keuangan. Tangan seseorang yang memegang satu koin. Di mana ketika tangan seseorang ini memegang satu koin, dia akan mendapatkan suatu pundi-pundi rupiah yang sangat luar biasa apabila diri dia berusaha untuk membuat yang terbaik. Apabila diri dia tidak berandai-andai, apabila diri dia tidak terlalu banyak bermimpi. Dia harus perlu mengeksekusikannya. Kenapa saya mengatakan kata dia ini saya lemparkan terhadap diri kamu. Saya menginginkan diri kamu itu selalu maju. Ini dia guys. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu berunsurkan air. Berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak tahu di sini bagaimana perasaan kamu, akan tetapi kemunculan kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas untuk menggambarkan situasi perasaan kamu pada saat ini sedang sensitif. Apakah kesensitifan ini berasal dari hubungan rumah tangga kamu? Apakah kesensitifan ini berasal dari hubungan LDR kamu? Apakah kesensitifan ini berasal dari keuangan kamu? Atau memang kesensitifan ini berasal dari pekerjaan kamu? Saya tidak mengetahuinya guys. Saya tidak mengerti dan saya tidak memahami. Tetapi dengan kemunculan kartu ini, saya mengambil satu kesimpulan bahwasannya untuk saat ini diri kamu menerima suatu kesensitifan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu kesempurnaan. Kartu yang berunsurkan udara yang berlambangkan 3 zodiak Aquarius, Gemini, dengan Libra. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Libranya, yang dimana ketika diri kamu mengeksekusikan apa yang kamu rencanakan dengan tidak labil, dengan tidak mempertimbangkan, kamu akan mendapatkan suatu kesempurnaan. Jangan terlalu banyak mempertimbangkan, jangan terlalu banyak labil terhadap apa yang kamu rencanakan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Gemininya, mungkin untuk saat ini, diri kamu tidak mendapatkan suatu kesempurnaan karena memang energi yang berada di dalam energi kamu, baik di dalam ruang circle kamu, baik di dalam ruang pekerjaan kamu, semuanya penuh dengan kesandiwaraan, semuanya penuh dengan omong kosong, semuanya mengharuskan diri kamu menerima suatu kemanipulatifan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Aquariusnya, mungkin untuk saat ini diri kamu sedang mengharapkan suatu bantuan dari Sang Pencipta. Mungkin untuk saat ini diri kamu sedang mengharapkan suatu bantuan dari alam semesta, di mana bantuan itu berupa kesempurnaan. Kalau saya tidak menarik dari ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus dengan kartu The Star, mungkin akan ada suatu kesempurnaan yang akan kamu terima apabila diri kamu tidak terlalu banyak berandai-andai dan mengeksekusikan secara langsung. Kesempurnaan itu berbicara terhadap sisi keuangan kamu. Kenapa saya mengatakan kesempurnaan itu berada di sisi keuangan kamu? Karena memang keuangan kamu sedang berada di dalam zona ketidaknyamanan. Kita lihat kartu terakhirnya. Muncul kartu ini. Kartu yang berbicara terhadap rasa kesedihan, kartu yang berbicara terhadap rasa penyesalan. Kalau saya mengkaitkan terhadap energi kamu dalam waktu 24 jam ke depan, apabila diri kamu tidak mengambil dan tidak berani terhadap satu keputusan yang sedang kamu rencanakan, kamu secara otomatis masih berada di dalam rasa kesedihan yang tidak tahu bagaimana ujungnya nanti. Di sisi lain,
ada suatu penyesalan yang sedang kamu terima di sini, yang dimana penyesalan itu membuat diri kamu lebih berpikiran secara selektif, yang dimana penyesalan itu membuat diri kamu sensitif. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan cukup sederhana dan cukup simpel untuk 24 jam ke depan. Kamu harus perlu khawatir, kamu harus perlu waspada. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang ada beberapa energi yang akan membuat diri kamu tidak menerima suatu kesempurnaan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.